Ibu, bapak, saudari, saudara, bacaan ini sangat manusiawi. Siapa kehilangan orang yang dicintai tidak sedih? Begitu pula Maria Magdalena kehilangan orang yang dicintai, yaitu Yesus, sangat sedih. Dan apa yang terjadi? Malaikat-malaikat berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dia menjawab, "Tuhanku telah diambil orang." Dan di kalimat selanjutnya, di peristiwa selanjutnya, Maria melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Malah dikira penunggu taman. Mengapa? Karena kesedihan yang luar biasa. Ibu bapak tentu tahu dan mungkin mengalami, karena begitu sedih, menangis, bahkan mungkin berteriak, lalu kemudian pingsan. Pernah lihat ya? Itulah yang terjadi dalam pribadi yang begitu sedih atau kesedihannya itu begitu dalam. Maka mari kita belajar dari bacaan ini, semoga meneguhkan kita. Yang pertama, ungkapan orang Jawa bagus banget. Nek sedih, ojo sedih-sedih. Nek seneng, ojo kesenengen. Kalau sedih, jangan terlalu sedih. Kalau seneng, jangan terlalu seneng. Yang berlebihan tidak baik. Terlalu sedih, seperti yang dialami Maria Magdalena, dia menjadi tidak sadar, menjadi buta. Dia melihat Yesus berdiri di situ, namun tidak tahu bahwa itu Yesus. Malah dikira penunggu taman karena begitu sedih. Maka semoga kita mau belajar hal ini. Apakah yang kedua, apakah sedih itu boleh? Boleh sekali, karena kita manusia. Yang tidak boleh adalah terlalu sedih, berlarut-larut. Bahkan orang yang sungguh berlarut-larut dalam kesedihan, dia menjadi buta. Dia menjadi tidak sadar. Maka harus dibawa dalam kesadaran, hidup ini harus dilanjutkan. Hidup ini harus diperjuangkan. Memang orang yang kucintai meninggal. Namun apakah hidup kita berhenti di situ? Kan tidak. Hidup ini harus dilanjutkan, harus diperjuangkan. Maka mari kita tutup dengan ungkapan seorang filsuf kuno, Yunani kuno, yaitu Sokrates. Hidup yang tidak dipertanyakan tidak layak dijalani. Memang tidak mudah, namun menggugah. Ketika kita sedih, kalau kita tidak mempertanyakan hal itu, kita akan dikuasai, dibelenggu oleh kesedihan. Maka Sokrates berkata, hidup yang tidak dipertanyakan tidak layak dijalani. Kalau kamu sedih, pertanyakan itu. Mengapa aku sedih? Apa artinya aku sedih? Bagaimana hidupku ini kalau aku sedih? Maka dengan seperti itu, kita akan menemukan yang artinya adalah makna kehidupan. Mengapa orang tidak bermakna? Karena dia mengalami banyak hal, namun tidak dipertanyakan.
Maka semoga ungkapan filsuf Yunani kuno ini mendorong kita ketika kita mengalami sesuatu kesedihan yang dalam, pertanyakan agar hidup kita makin bermakna dan kita tidak buta dan tidak kemudian tidak sadar. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.